Banyak yang menyerang Jokowi, tapi tingkat kepuasan masyarakat justru meningkat. Ya, kalau kita perhatikan memang fenomena ini kan ada 3 layer ya, 3 lapis. Kalau kita lihat di sosial media, itu kan sepertinya kayak hiruk pikuk banget. Upaya untuk menjatuhkan pamor, menjatuhkan citra Pak Jokowi secara langsung maupun melalui keluarganya, anak mantunya ya. Jadi serangan terhadap Pak Jokowi itu terutama belakangan, sebulan belakangan, 2 bulan ini mungkin ke Kaisang, soal jet pribadi, ke Gibran, soal pupu papa, ke Bobi, soal blok Medan dan macam-macam gitu. Itu sepertinya rame di sosial media. Tapi itu sebenarnya adalah badai dalam secangkir kopi. Jadi orangnya sebenarnya itu juga. Saya sudah lihat di big datanya, itu pelakunya hampir sama sebenarnya dengan pelaku-pelaku pilpres kemarin yang memprotes soal pencawapresan Gibran itu. Jadi kalau kita mau sederhanakan, pelakunya itu adalah ya pendukung Anies, kemudian pendukung Ganjar Mahfud sebenarnya, sama kelompok-kelompok aktivis yang memang selama ini memang kritis terhadap pemerintah. Jumlah mereka tidak signifikan. Artinya mayoritas masih tetap mendukung, masih tetap tidak terpengaruh dengan itu. Itu realitas pertama itu di sosial media. Nah, realitas di sosial media ini kemudian berbeda juga dengan realitas di media. Media ini kadang-kadang merujuk kepada apa yang terjadi di sosial media, tapi kadang-kadang dia memverifikasi sendiri kenyataan-kenyataan itu. Tapi realitas di media ini jauh lebih objektif daripada realitas di sosial media. Karena ada verifikasi tadi. Terverifikasi. Jadi walaupun misalnya mereka dalam 1-2 hari ikut-ikutan isu yang ramai di sosial media, tapi hari ketiga, keempat, kelima mereka udah selesai. Ya. Jadi tidak dilanjutkan lagi oleh mereka. Sehingga relatif lebih objektif sebenarnya realitas media ini. Nah, realitas yang benar-benar objektif adalah realitas di lapangan. Di lapangan ini, di perkotaan dan pedesaan sebenarnya. Yang itu ditangkap oleh lembaga-lembaga survei. Di masyarakat pada dasarnya masyarakat itu tidak bermasalah dengan Pak Jokowi. Mereka tetap senang, mereka tetap puas, mereka hidupnya baik-baik aja. Kalau kita lihat pasar juga masih rame, mall juga masih rame, transportasi publik selalu penuh, orang masih terus bekerja. Walaupun ada banyak berita tentang PHK di industri garmen, di industri macam-macam, tapi begitu juga daya serap di dunia kerja juga masih terus berlangsung. Jadi sebenarnya akhirnya kumulatifnya seperti apa yang ditemukan oleh kata data itu. Jadi mayoritas rakyat Indonesia itu hari ini masih puas dengan Jokowi ini, ditambah program-program Parlinsos, perlindungan sosial Pak Jokowi masih berjalan terus juga. Sehingga hari ini bahkan, ini fakta ini penting buat diketahui, kemiskinan ekstrim di Indonesia itu sudah mendekati 0%. Dari 6% waktu Pak Jokowi jadi presiden. Jadi kemiskinan ekstrim itu orang yang sampai nggak bisa makan gitu loh. Kasarnya begitu sebenarnya. Jadi dari 6% tinggal 0, berapa persen lah gitu. Jadi sudah mendekati 0%. Dan di zaman Pak Prabowo akan dipastikan benar-benar 0%. Tidak ada lagi orang yang mengalami kemiskinan ekstrim. Gitu. Saya kira itu.